Dirgahayu HUT RI ke-77 tahun. Boleh lebih cepat, bangkit lebih kuat. Jayalah Indonesiaku. SMKN 1 Nganjuk yang beralamat di Jalan Dr. Sutomo dalam pawai budaya ini menampilkan cerita rakyat yang sudah sangat familiar di masyarakat Jawa Timur, yaitu cerita tentang andi-andi lumut. Sebagai penonton, saya sangat mengapresiasi melihat penampilan dari SMKN 1 Nganjuk ini. Terlihat dari disiplin peserta, seragam busana yang dikenakan mencerminkan pendidikan karakter yang sangat bagus di lembaga pendidikan ini. Kembali ke cerita Andi-andi Lumut. Andi-andi Lumut ini menceritakan jalannya kisah percintaan antara Pangeran Adipati Anom dari Kerajaan Jenggala dengan Dewi Chandra Kirana yang berasal dari Kerajaan Kediri. Diambil dari buku cerita Andi-andi Lumut karya Arti Purbani yang dimuat di dalam kompas.com, dikisahkan sebagai berikut. Lembu Amiluhur, raja yang bertahta di Kerajaan Jenggala, memiliki putra yang sangat tampan bernama Raden Panji Kuda Waningpati atau dikenal dengan nama Raden Putra. Raden Putra dinikahkan dengan seorang putri dari Kerajaan Kediri yang bernama Dewi Chandra Kirana, anak dari Lembu Peteng. Pernikahan Raden Putra yang bergelar Pangeran Adipati Anom dan Dewi Chandra Kirana sempat menikmati masa-masa bahagia bersama. Namun Lembu Amiluhur yang merasa sudah terlalu tua dan lelah menginginkan Pangeran Adipati Anom naik tahta menggantikannya. Pangeran Adipati Anom menolak tahta sebelum akhirnya ayahnya mangkat, sehingga Lembu Amiluhur marah besar dan mengusirnya dari kerajaan. Akhirnya Pangeran Anom keluar dari kerajaan dan berjalan menuju ke hutan. Sedangkan Dewi Sekartaji di dalam istana menangis haru, dan akhirnya atas perintah Dewi Batara Narada, Putri Chandrakirana pun juga berjalan ke arah barat. Dengan mengganti nama menjadi Kleting Kuning, akhirnya Dewi Chandra Kirana bertemu dengan seorang janda yang memiliki 3 anak, yaitu Kleting Abang, Kleting Biru, dan Kleting Ungu. Suatu ketika, ibu angkat dari Pangeran Anom mengumumkan bahwa putranya ingin melamar perempuan cantik yang berasal dari desanya. Maka bergegaslah Kleting Kuning, Kleting Abang, dan Kleting Biru menyusuri sungai untuk dapat sampai ke rumah janda itu. Karena tidak bisa menyeberang, maka dibantulah mereka dengan Yuyu Kangkang dengan berbagai macam permintaan bahwa setelah sampai di sana mereka menginginkan sebuah kecupan. Namun tidak demikian dengan Kleting Kuning. Kleting Kuning tidak mau menerima bantuan dari Yuyu Kangkang. Setelah sampai di rumah ibu angkat dari Pangeran Anom, ketiga Kleting itu ternyata ditolak lamarannya. Dan ternyata Pangeran Anom sangat terkejut setelah melihat Kleting Kuning yang ternyata adalah istrinya sendiri. Nah, begitulah ceritanya. Kalau sudah jodoh nggak akan kemana kan, walaupun sudah terpisahkan sangat jauh dan sangat lama. Akhirnya pun mereka dipertemukan kembali dan menikah sangat meriah sekali. Pesan moral dari cerita Andi-andi Lumut ini bisa diambil, yaitu bagaimana seorang wanita itu harus menjaga kehormatannya seperti saat Dewi Chandra Kirana atau Kleting Kuning tengah menghadapi Yuyu Kangkang. Sikap teguh dan kesetiaan Dewi Chandra Kirana atau Kleting Kuning ketika diuji oleh Batara Narada juga patut dicontoh. Selain itu, sikap buruk ketika bersaudara Kleting Abang, Kleting Biru, dan Kleting Ungu yang menyiksa Kleting Kuning tidak boleh ditiru. Dan sebaiknya kita juga mampu berbuat baik dengan sesama, tak peduli dengan latar belakangnya. Adapun sifat kedua janda yang merawat andi-andi lumut dan mengangkat Kleting Kuning sebagai anak patut dicontoh sebagai bentuk rasa kasih sayang dan kemanusiaan kepada sesama. Demikian review saya tentang pawai budaya yang digelar oleh SMKN 1 Nganjuk. Sukses selalu SMKN 1 Nganjuk dan semoga jaya Indonesia.